Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dalam kajian kitab Idahul Mahajjah fi bayani sabilis salaf fi akhdhid din wa fahmihi wa al-amal bihi wa da'wati ilaihi, yang mana pembahasan kita sampai pada bab la yu'khadul ilmu anil mubtadi'ah. Bab tentang ilmu itu la yu'khadul ilmu. Ilmu itu tidak diambil dari orang-orang yang mengada-ngadakan bid'ah. Al-mubtadi itu fa'il, ya, dari ibtada'a yabtadi'u fid din. Ya, jadi mubtadi pencetus, pembuat bid'ah. Lain dengan pengikut. Ya, ini mubtadi'. Itu orang yang membuat bid'ah dalam agama Allah. Karena ilmu ini adalah din. Ya, kata Muhammad bin Sirin, salah seorang tabi'in rahimahullah, inna hadzal ilma dinun. Sungguhnya ilmu ini adalah agama. Falyanzur ahadukum amman ya'khudhu dinahu. Maka hendaknya seorang dia mencermati, falyanzur, ya, itu cermati dari siapa dia mengambil ilmunya atau agamanya. Karena ilmu ini adalah agama, yani ilmu agama. Kalau seorang mengambil ilmu dari ahlul bid'ah, maka agamanya akan tercemari oleh bid'ah. Kalau dia mengambil ilmu dari ahlu sunnah, dari ulama-ulama yang berpegang pada Quran dan sunnah Nabi SAW, dan pemahaman para salafus saleh, sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka insya Allah agamanya akan bersih dari pencemaran. Karena bid'ah pada hakikatnya adalah ibarat barang palsu yang disusupkan dalam agama Allah, dikemasi dan kemasan agama. Padahal itu barang palsu. Orang yang tidak ngerti ya diambil, dikira itu agama, bagian dari agama. Ternyata tidak. Bukan dari agama Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya la yu'khadul ilmu minal mubtadi'ah. Ya, salah satu bab penting ini dalam bab-bab berkaitan dengan bid'ah. Ilmu tidak diambil dari mubtadi'ah. An Abi Umayyah al-Lakhmi radhiyallahu anhu, kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ya, sahabat Abu Umayyah Al-Lakhmi. Kata beliau bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Inna min asyratis sa'ati thalathatan." Jadi thalathatan isim inna muakhkhar. Isim inna di belakang. Asalnya inna thalathatan min asyratis sa'ati kadza wa kadza wa kadza. Ya. Jadi inna min asyratis sa'ati thalathatan. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu ada tiga. Asyrat jamak dari syart. Ya, inna min asyratis sa'ati thalathatan. Ihdahuma, salah satu dari tiga tanda kiamat itu yang disebutkan dalam hadis ini, ihdahunna an yultamasal ilmu indal as-saghiri. Yultamas artinya yutlab. An yultamasa ay yutlaba. Salah satunya adalah ketika ilmu itu dicari, diterima, dituntut dari al-asaghir, dari orang-orang kecil, yang tidak berilmu, al-asaghir. Nanti akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan al-asaghir. Ya, hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Ya, jadi At-Tabrani punya beberapa kitab. Di antara Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat, dan ada yang asghar atau saghir. Kemudian Al-Lalkai dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Nasihat Ahli Hadis, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Jadi salah satu tanda kiamat adalah an yultamasal ilmu indal asaghir. Ilmu diambil dari orang-orang kecil. Wasuila Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak ditanya, siapa yang dimaksud dengan al-asaghir ini? Manil asaghiru? Siapa orang asaghir yang disebut dalam hadis ini? Qal ahlul bid'ah. Kata beliau, mereka adalah ahlul bid'ah. Ya, jadi tidak boleh mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Kemudian waqala al-Imam Malik bin Anas, Imam Daril Hijrah, Malik bin Anas, gurunya al-Imam Syafi'i rahmatullah alal jami'. Waqala al-Imam Malikun la yu'khadul ilmu an arba'atin. Ilmu itu tidak diambil dari 4 golongan manusia. Ya, wa yu'khadhu mimman siwa dzalika. Dan ilmu itu diambil boleh dari selain yang 4 ini. Ya. Kemudian beliau menyebutkan la an sahibi hawan yad'un nasa ila hawa. Salah satu yang disebutkan dari 4 itu adalah tidak diambil dari sahib hawa, orang yang mengikuti hawa nafsu, yang mengikuti kelompok-kelompok yang menyimpang, ahlul ahwa, ya, sahibi hawa, yad'un nasa ila hawa, yang dia menyeru manusia kepada hawa nafsunya, bukan kepada agama Allah. Kemudian di situ saya nukil, wa dzakara adz-Dzahabi fi Siyar. Al-Imam adz-Dzahabi rahimahullah menyebutkan ucapan Imam Malik ini dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Siyaru A'lamin Nubala. Kata beliau annal Imam Malik, ya, annal Imam Malik rahimahullah, ya, anna Malikan, boleh al-Imam Malik qal, kata Imam Malik, la yukhadhu al-ilmu an arba'atin. Ilmu tidak diambil dari 4 golongan. Pertama, safihin yu'linu as-safaha. Orang yang bodoh, goblok, yang dia itu tampak kegoblokannya, kebodohannya. Ya, safih. As-safaha ini al-jahl, ya. Di bawah jahal, safih itu. Kalau orang mengatakan anta jahil itu mending. Tapi anta safih ini di bawahnya jahal. Ya.
Safi. Dari safi orang yang bodoh, yu'linus safaha. Dan dia tampak kebodohannya, yu'lin, dia umumkan, dia tunjukkan kebodohannya. Wa in kana arwan nas. Meskipun dia orang yang banyak meriwayatkan hadis. Arwa. Ya. Wa in kana arwa an-nas. Ya. Aktsar riwayatan. Orang yang banyak riwayatkan. Tapi kalau dia ini orang bodoh, jangan diterima ilmunya. Kemudian yang kedua, wasahibu bid'atin yad'u ila hawa. Ini yang disebutkan di matannya buku ini. Yang kedua adalah sahibu bid'ah, wa an sahibi bid'atin yad'u ila hawa, ay ila bid'atihi. Ya, orang pelaku bid'ah yang dia menyeru, mengajak manusia kepada bid'ahnya, kepada hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga, wa man yakdzibu fi haditsin nas wa in kuntu la attahimuhu fil hadits. Apa maksudnya? Yang ketiga, dari orang yang wa man yakdzibu fi haditsin nas, orang yang berbohong ketika berbicara. Kalau ngomong itu bohong, fi haditsin nas. Dalam berbicara dengan manusia, dia itu bohong. Wa in kuntu la attahimuhu fil hadis. Meskipun dalam periwayatan hadis dia tidak dituduh orang ini dusta dalam periwayatan hadis, tapi dalam pembicaraan sehari-hari orang ini bohong. Meskipun dalam hadis dia tidak bohong. Wa in kuntu, meskipun aku, kata Imam Malik, la attahimuhu, aku tidak menuduhnya. Ittahama yattahimu, menuduh. Aku tidak menuduhnya bohong dalam hadis. Jadi paham ini ya, kalau dia menyampaikan hadis, dia tidak bohong. Tapi kalau berbicara bohong. Nah, ini termasuk yang tidak boleh ambil ilmu darinya. Kemudian yang keempat, wasolihin abidin fadil idza kana la yahfadhu ma yuhadditsu bihi. Seorang soleh, taat pada Allah, abid, banyak beribadah pada Allah, fadil, orang yang mulia, ya. Tapi idza kana la yahfadhu ma yuhadditsu bi. Tapi kalau dia tidak hafal hadis yang disampaikan, ya, maka jangan diambil ilmunya. Meskipun dia orang soleh, abid, fadil, ya. Idza kana la yahfadhu ma yuhadditsu bi. Kalau dia tidak menghafal apa yang dia sampaikan kepada manusia dari hadis-hadis Nabi misalnya, dia dah hafal. Meskipun dia orang soleh, meskipun dia orang taat beribadah, orang yang mulia. Ini yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah tentang 4 golongan menurut Imam Malik yang tidak boleh diambil ilmu darinya. Wa qala Al-Hakim Abu Abdullah, beliau mengatakan, ya, Al-Hakim ini ulama hadis, punya kitab di antara Al-Mustadrak Al-Hakim. Wa qala Al-Hakim wa mimma yahtaju ilaihi talibul hadis fi zamanina hadza. Ya, di antara hal-hal yang dibutuhkan oleh seorang penuntut hadis. Ini orang ulama atau seorang penuntut ilmu yang dia mencari hadis. Ya, fi zamanina, di zaman kami, zaman beliau. Ya, zaman kami ini, kata beliau, an yabhatha an ahwalil muhaddits awwalan. Sebelum dia mengambil hadis Nabi SAW, dia harus yabhath, ya, meneliti, ya, mencari tahu betul tentang keadaan orang yang muhaddis itu. Bagaimana keadaan muhaddis itu? Jujur, ya, dobet, tepat dalam bicara, dan harokat hadis, ya, dan yang lainnya yang dibutuhkan. Jadi cari tahu siapa orang ini, periwayat hadis itu. Harus cari tahu orangnya. An yabhatha an ahwalil muhaddits. Awalan, yang pertama kali. Kemudian, hal ya'taqidu syari'ata fit tauhid. Di antara hal yang dicari tahu tentang orang yang menyampaikan hadis itu,
Hal ya'taqidu syari'ata fit tauhid? Apakah dia beriktikad, yakin kepada syariat Allah dalam mentauhidkan Allah? Ya, orang ini berakidah benar atau tidak? Ya. Dia berpegang pada syariat Allah atau tidak? Orang ini. Kemudian wa hal yulzimu nafsahu ta'atal anbiya'i war rusuli? Ya, sallallahu alaihim. Apakah orang ini yulzim nafsahu? Dia mengharuskan, mewajibkan dirinya, ya, ta'atal anbiya war rusul, untuk taat kepada para nabi, taat kepada para rasul sallallahu alaihim, fima uhiya ilaihim, terhadap wahyu yang Allah sampaikan kepada mereka, ya, yang diwahyukan kepada mereka. Wa wada'u minasyar'i, dan apakah dia taat terhadap apa yang diwahyukan kepada para rasul, dan apa yang diletakkan oleh para rasul itu berupa syariat Allah. Dia taat pada syariat Allah atau tidak? Ya, ini yang pertama dicari tahu tentang ahli hadis itu, yang dia akan mengambil hadis darinya. Kemudian summa yata'ammalu halahu. Kemudian dia mencermati, ya, ta'ammalu ay lahadha yulahidhu. Ya, yata'ammalu ilahadha yulahidhu. Betul-betul dia cermati, dia perhatikan halahu, tentang keadaan orang ini, muhaddis itu, yang akan diambil ilmunya. Hal huwa sahibu hawan yad'un nasa ila hawa? Apakah orang ini sahib hawa? Dia mengikuti hawa nafsu, mengikuti kelompok-kelompok sesat yang dia menyeru manusia kepada hawa nafsunya. Fa inna da'iya ilal bid'ati la yuktabu anhu wala karamata. Karena kata Imam Al-Hakim, fa inna da'iya ilal bid'ah, seorang yang menyeru, yang mengajak manusia kepada bid'ah, la yuktabu anhu, tidak dicatat hadisnya. La yuktabu anhu, tidak dicatat, tidak ambil hadis darinya. Wala karamata, dan dia tidak mempunyai kehormatan orang itu. Tidak ada kemuliaan. Karena dia ahlul bid'ah. Li ijma'i jama'atin min a'immatil muslimin ala tarkihi. Karena sekelompok ulama-ulama kaum muslimin itu sepakat, ijma', bahwa orang tersebut, ya, harus tinggalkan hadisnya. Ala tarkihi, ala tarki hadithihi. Tidak boleh dicatat hadisnya. Tidak boleh diambil hadisnya. Ini bisa dilihat dalam kitab Imam Hakim, Ma'rifatu Ulumil Hadis. Syekh Hakim punya kitab Ma'rifatu Ulumil Hadis. Dan beliau seorang ulama hadis. Ini perkataan para ulama tentang tidak boleh ambil ilmu dari ahlul bid'ah. Wa qala Ibnu Taimiyah rahimahullah fi ta'lil tarki salaf riwayat 'anil mudhhir lil bid'ati. Ya, wa qala Ibnu Taimiyah berkata, dalam hal apa? Fi ta'lili, dalam memberikan illah, alasan, ya, tarki salaf ar-riwayata. Mengapa para salaf meninggalkan meriwayatkan dari al-mudhhir lil bid'ah, dari orang yang menampakkan bid'ahnya, yang menyeru bid'ahnya, yang menyeru manusia kepada bid'ahnya. Apa alasan mereka? Ya, para ulama salaf meninggalkan mengambil hadis dari orang-orang itu. Al-mudhhir alladhi yudhhir, ya, bid'atahu, yang dia menampakkan bid'ahnya. Kata Ibnu Taimiyah, qal lam yada'ur riwayata, mereka para imam, para salaf dahulu, lam yada'u ay lam yatruku, ya, yada'u artinya yatruku, lam yada'u ar-riwayata, mereka tidak meninggalkan periwayatan an haula'i, dari orang-orang itu, orang-orang yang mudhhir lil bid'ah, yang menampakkan bid'ah mereka, ya, lil fisqi kama yadhunnuhu ba'dhum, bukan karena kefasikan mereka, sebagaimana sebagian orang, ya, beranggapan demikian. Walakinna man azhara bid'atahu, tapi mereka menolak menerima periwayatan dari orang-orang itu karena walakinna man azhara bid'atahu, tapi dari orang-orang yang menampakkan bid'ah mereka,
yang menyuruh manusia kepada bid'ah mereka. Jadi bukan karena kefasikan mereka. Orang fasik bisa disembunyikan fasiknya. Ada orang minum, tapi dia sendiri, dia tidak ada yang tahu. Itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Misalnya. Nah, jadi yang mereka tidak mengambilnya itu karena apa? Jadi bukan kefasikannya. Ya. Kama yadhunnuhu ba'duhum. Sebagaimana sebagian orang mengira begitu. Bahwa para ulama salaf meninggalkan mengambil riwayat dari orang yang tidak diambil riwayatnya karena alasannya kefasikan mereka. Bukan itu. Walakin man azhara bid'atu. Man azhara bid'ata. Tapi mereka meninggalkannya karena orang-orang itu menampakkan atau dari orang yang menampakkan bid'ahnya. Kemudian wajib al-ingkaru alaih. Ya, orang demikian harus diingkari. Ya, ketika seorang mengambil hadis darinya, berarti dia seakan-akan tidak mengingkari orang itu yang menyuruh manusia kepada bid'ah. Maka wajib al-ingkaru alaih. Harus mengingkari perbuatan orang tersebut yang menyuruh manusia kepada bid'ah. Bi khilafi man akhfaha wa qatamaha. Berbeda dengan orang yang lakukan bid'ah, tapi dia itu akhfaha, dia sembunyikan. Dia tidak menyuruh manusia kepada bid'ahnya. Wa qatamaha, dan dia menyembunyikan. Katama sama dengan akhfa. Dan dia menyembunyikannya. Wa idza wajaba al-inkaru alaihi, ya, kana min dalika an yahjura. Ya, wa idza kana wajib al-inkar alaihi. Nah, kalau memang orang ini yang melakukan bid'ah, menyuruh kepada bid'ah, wajib diingkari, kana min dalika. Nah, di antara bentuk pengingkaran itu adalah an yahjura. Orang yang akan mengambil hadis itu yahjurahu. Dia berpisah dengan orang itu. Ya. Al-hajar. Ya, dia tidak boleh dekat dengan orang itu, tidak boleh mengambil ilmu darinya, yahjura hatta yantahiya an idhari bid'ati. Sampai dia itu berhenti dari menampakkan bid'ahnya. Ya. Selama dia menampakkan bid'ahnya, tidak boleh diambil ilmunya. Wa min hajrihi, nah, termasuk bentuk dari al-hajar, meninggalkan orang yang mengumumkan bid'ahnya itu adalah alla yu'khadh anhul ilmu. Itu tidak diambil ilmu darinya. Itu salah satu bentuk hajar kepada orang tersebut. Ya. Salah satu bentuk memboikot orang itu. Yaitu dengan tidak mengambil ilmu darinya. Alla yu'khadhu anhu al-ilmu. Tidak diambil darinya ilmu. Nah, ini diantara dalil dari hadis Nabi SAW dan perkataan para ulama tentang tidak boleh mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Ya, terutama yang karena beda. Seorang pelaku bid'ah, tapi dia tidak menyuruh manusia kepada bid'ahnya, dan seorang pelaku bid'ah dan dia mengajak manusia kepada bid'ahnya. Ini dua yang berbeda. Tidak boleh disamakan. Fihi masailu. Ada poin-poin penting dalam bab ini. Al-mas'alatul ula. Yang pertama, tahdhirun Nabi sallallahu alaihi wasallam min akhdhil ilmi an ahli bid'ah. Peringatan Nabi SAW ya dari mengambil ilmu dari ahlul bidah. Yaitu dalam hadis, ihdahunna an yultamasal ilmu indal asaghir. Dalam hadis yang pertama itu. Jadi tahdhirun Nabi SAW telah mengingatkan supaya tidak boleh ambil ilmu dari ahlul bidah. Kemudian Nabi SAW mengetahui bahwa akan terjadi, akan muncul bid'ah-bid'ah itu. Sebagaimana dalam hadisnya, ya, wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Orang yang hidup setelah kalian dia akan melihat perbedaan-perbedaan, kelompok-kelompok. Ya. Makanya beliau menyuruh untuk berpegang pada sunnahnya dan sunnah para khulafa' rasyidun dan menjauhi ahlul bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Nabi sallallahu setelah tahu ya
bahwa akan terjadi hal-hal itu. Makanya beliau ingatkan, jangan sampai mengambil ilmu dari ahlul bidah. Ya, dalam bentuk beliau mengatakan al-asagir. Ya, kata Abdullah bin Mubarak, al-asagir adalah ahlul bidah. Kemudian yang kedua, tsaniyatu adamu akhdhil ilmi an ahlil bid'ah min al-hajril ma'muri bihi syar'an. Ketika seorang tidak mengambil ilmu dari ahlul bidah, ini termasuk minal hajar al-ma'mur bihi. Termasuk bentuk menghajar orang itu, meninggalkan orang itu yang memang diperintahkan secara syar'an. Ya, secara syariat menurut syariat Allah. Jadi salah satu bentuk ya untuk menghajar ahlul bidah itu adalah dengan tidak mengambil ilmu darinya. Ya, adamu akhdhil ilmi an ahlil bid'ah ya minal hajri al ma'mur bihi syar'an. Jadi mubtada'nya adamu akhdhil ilmi min ahlil bid'ah ya. Ini mubtada. Mana khabarnya? Minal hajri al ma'mur bihi syar'an. Itu khabarnya. Khabar mubtada. Kata minal hajri jarwa majrur itu khabar. Mubtada'nya adamul ilmi, adamul akhri al-ilm. Itu mubtada. Khabarnya minal hajri al-ma'mur bihi syar'an. Itu termasuk bentuk hajar yang diperintahkan secara syariat. Asani satu poin ketiga, at-tafriqu fi dzalika bainal mustamirri bil bid'ati wal mudhhiri laha. Ya. Jadi harus dibedakan ya dalam masalah ini bainal mustamir bil bid'ah wal mudhhir laha. Antara ini wallahu a'lam mustatir kelihatannya. Ya, nanti kita lihat lagi. Mustatir nanti yang menyembunyikan bid'ah. Istataro yastatir. Harus bedakan dalam masalah ini ya antara orang yang mustatir bil bid'ati, dia menyembunyikan bid'ahnya, dengan al-mudhhir lah. Jadi orang yang menampakkan. Jadi harus dibedakan. Kemudian bab tarkil mira'i wal jidali wal munadharati wal khusumat. Ya, babu tarkil mira'. Bab tentang meninggalkan berdebat. Al-mira'. Ya. Ini artinya perdebatan. Sama dengan al-jidal. Ini dua kata yang sama maknanya. Bab tentang meninggalkan perdebatan, ya, wal munadharat, yaitu dialog, wal khusumat, dan bertengkar dalam agama Allah ini. Ya. Karena orang berdebat itu akan mengeraskan hati. Seorang yang sering berdebat, hatinya keras. Ya. Tapi kalau dia berdebat dalam hal yang memang cari kebenaran seperti para ulama, ya, tujuannya untuk berdiskusi, dialog dalam masalah agama, seperti mana dilakukan oleh para ulama, ya, dalam untuk menemukan suatu kebenaran, maka ini hal yang dibolehkan. Ya, tapi kalau sekedar untuk bertengkar, berdebat, hal-hal yang sudah jelas jadikan perdebatan, ini sebaiknya dihindari. Ya. Dan Nabi alaihissalam itu memberikan jaminan orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia itu hak. Beliau memberikan jaminan apa? Surga di bagian yang tengah. Itu jaminan dari Nabi SAW. Makanya kadang-kadang orang itu ketika temannya, lawannya ingin berdebat, sebaiknya dia menghindar. Walaupun dia itu benar. Ya. Karena di antara sebab dari atau akibat dari perdebatan itu mengeraskan hati. Ya, dan membuat orang itu timbul permusuhan. Syaitan akan bermain di situ perannya. Kalau orang sering berdebat. Ya. Makanya kalau Anda melihat ada orang yang mau benar sendiri, ketika Anda ingatkan dia tetap mau apa yang diinginkannya, segera sudah. Assalamualaikum. Iya. Ya.
Segera tinggalkan. Tak ada gunanya orang seperti itu. Akan merusak hatimu. Jadi ini bab tentang masalah tarkil mira wal jidal wal munadharat wal khusumat. Baik. Qala al-Imam Ibnu Al-Athir. Ibnu Al-Athir dalam kitabnya An-Nihayah fi Gharibil Hadits. Ya. Al-jadalu itu muqabalatu al-hujjati bil hujjati. Orang jidal, namanya jidal atau jadal, itu artinya muqabalah hujjah bil hujjah. Ya. Melawan hujjah dan hujjah. Muqabalah. Berhadapan hujjah dan hujjah. Wal mujadalah al-munadharatu wal mukhasamah. Saya mujadalah maknanya secara bahasa itu sama dengan munadharah. Berdebat, berdialog, ya, wal mukhasamah. Ya, atau ya semacam bertengkar tapi dalam bentuk perdebatan. Wal muradu bihi fil hadis, sedangkan dimaksud dalam hadis tentang jadal ini yakni al jadalu 'alal batil. Kalau seorang berdebat dalam hal yang hak atau untuk mencari kebenaran, ya, untuk menukar ilmu, ya, satu dan yang lainnya, maka ini termasuk yang dibolehkan. Tapi kalau jidal untuk yang batil, ini tidak dibenarkan. Wa talabu al-mughalabah bihi. Yang dicari itu hanya bagaimana dia menang, bukan lagi kebenaran. Al-mughalabah, supaya dia itu menang atas lawannya. Nah, ini tidak dibenarkan. Fa'amal jadalu li idharil haqqi, adapun berdebat untuk menampakkan kebenaran, ya, fa inna dzalika mahmudun. Ini termasuk hal yang terpuji. Jadi yang dilarang di sini jidal dalam hal yang batil. Ya, dalam hal yang batil. Ini tercela. Tapi kalau seorang ingin mencari kebenaran, makanya sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah atau yang lainnya, mereka berdebat dengan ahlul batil, ahlul bidah. Berdebat tapi untuk menegakkan al-haq. Nah, ini termasuk yang dibolehkan. Di qouli ta'ala wajadilhum billati ahsan. Ya, dan berdialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Kalimatnya baik, hujahnya, ya, ucapan-ucapannya, wajhul istidlalnya, semua yang terbaik. Karena kita ingin bagaimana orang mendapatkan kebenaran itu. Bukan masalah mughalabah. Siapa yang menang, siapa yang kalah, tidak. Tapi bagaimana menunjukkan orang itu kebenaran. Makanya dibolehkan oleh agama wajadilhum billati ahsan. Dialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Kemudian waqad warada dhammul jidali fi kitabillah wa fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat, ya, dhammul jidal yang menjelaskan tentang tercelanya jidal itu baik dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Di antaranya firman Allah dari Al-Quranul Karim surat Ghafir ayat 56, innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang yujadiluna, mereka memperdebatkan ayat-ayat Allah bighairi sultan, tanpa ada hujjah, tanpa ada dalil. Atahum yang datang pada mereka, orang-orang ini tidak lain in fi sudurihim illa kibrun. Tidak lain dalam hati mereka kecuali karena kibir. Jadi mereka berdebat karena angkuh, tidak mau menerima kebenaran. Karena al-kibru apa al-kibru? Batarul haqqi wa ghamtu an-nas. Itu kibir. Orang yang menolak kebenaran dan dia menghinakan orang lain. Itu kibir namanya. Jadi tujuan mereka adalah in fi sudurihim illa kibru. Ya, in di sini artinya la. Laisa fi sudurihim illa kibru. Tidak ada dalam hati mereka kecuali keangkuhan. Ya. Mahum bibalighi. Mereka tidak akan sampai kepada kebenaran. Fasta'id billahi innahu samiul basir. Maka berlindunglah pada Allah, sungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha melihat.
Ini termasuk yang ayat larangan berdebat. Ya, dan orang-orang yang sombong, yang angkuh, yang maunya hanya untuk dia bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk menunjukkan keangkuhannya. Dia menolak kebenaran. Ini tidak dibolehkan. Kemudian dalil yang lain, qaulu ta'ala, alladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Orang-orang yang mereka memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa hujjah, tanpa sultan, hujjah, dalil, atahum, yang datang pada mereka, itu apa? Kabura maqtan indallah. Allah sangat benci terhadap perbuatan mereka itu. Wa indal ladzina amanu, juga orang-orang beriman, mereka tidak senang, mereka benci kepada orang-orang yang berdebat tentang ayat-ayat Allah. Ya. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Demikian Allah mengunci hati setiap hati yang mutakabbir, sombong, angkuh, jabbar, memaksakan kehendaknya, keinginannya. Ya. Allah benci kepada itu semua. Ini contoh dalil dari Al-Qur'anul Karim tentang perdebatan yang tidak dibolehkan. Ya, bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk menolak kebenaran. Kemudian sunnati, dalam dalil dari hadis-hadis Nabi sallam, di antaranya adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallam, inna abghadar rijali ila Allah al-aladdul khasim. Ya. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah, paling dimurkai oleh Allah, al-aladdul khasim. Apa yang dimaksud al-aladdul khasim? Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wal madhmum huwa al-khusumatu bil batili. Perdebatan yang tercela itu adalah khusumah, pertikaian, perdebatan dalam kebatilan. Fi rafi haqqin au itsbati batil. Dalam mengangkat kebenaran, menghilangkan kebenaran atau menetapkan kebatilan. Ini yang dilarang. Ya, al-aladdul khasim, orang yang senang debat, tapi bukan untuk mencari kebenaran, hanya untuk dia menunjukkan kemampuannya misalnya. Nah, ini semua yang tercela. Kemudian di sini ada, saya nukil ayat yang dibawakan oleh penulis. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qalu a'alihatuna khairun amhu. Apakah Tuhan-Tuhan kami, sembah-sembahan kami lebih mulia ataukah dia? Dia dimaksud sini siapa? Isa bin Maryam. Karena ada ayat Al-Qur'anul Karim menyebutkan semua yang disembah selain Allah hasabu jahannam. Tempatnya di neraka. Maka orang-orang Quraisy ini musyrikin Quraisy ingin mendebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang di antara yang disembah selain Allah siapa? Isa bin Maryam. Apakah dia termasuk hasabu jahannam? Mereka mendebatkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Allah Ta'ala, jadi huwa di sini maksud Isa bin Maryam. Kata Allah Ta'ala, ma darabuhu laka. Mereka tidak memberikan contoh pada engkau illa jadalan, kecuali hanya untuk berdebat saja, bukan untuk mencari kebenaran. Balhum qaumun khasimun, bahkan mereka adalah kaum yang memang senang berdebat dalam rangka menolak kebenaran. Qala Ta'ala, ini contoh yang ayat ini ya, tentang yang saya sebutkan tadi, bahwa wa qalu alihatuna khairun am huwa. Apakah sembah-sembahan kami lebih baik ataukah dia, Isa bin Maryam? Walamma duriba ibnu Maryam mathalan, tatkala Isa bin Maryam diberikan contoh, idza qaumuka minhu yasiddun. Ya, ternyata kaummu itu ya, idza qaumuka minhu yasiddun wa qalu a'alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadalan bal hum qaumun khasimun in huwa illa abdun. Isa bin Maryam tidak lain kecuali hamba Allah. An'amna alaihi, kami berikan nikmat padanya. Wa ja'alnahu mathalan li bani Israil, dan kami jadikan dia, Isa bin Maryam, perumpamaan bagi Bani Israel, ayat hujjah bagi Bani Israel. Kata Sa'di rahimahullah, walamma duriba ibnu Maryam mathalan, ya,
ketika diberikan contoh tentang Isa bin Maryam, ainaha an ibadatihi. Ya, bahwa dilarang, jadi Allah melarang beribadah kepada menyembah Isa bin Maryam. Wa ju'ilat ibadatuhu bimanzilati ibadatil asnam wal andad. Ya, kemudian Allah memberikan perumpamaan tentang larangan menyembah Isa bin Maryam sama dengan larangan menyembah berhala. Sama-sama menyembah selain Allah. Ketika disebutkan kepada mereka demikian, idza qaumuka, tahu-tahunya kaummu wahai Muhammad, kaum musyrikin Quraisy, al-mukadzibuna laka, yang mereka mendustakan engkau, minhu ay min ajli hadzal mathal al-madrub, karena contoh yang diberikan tadi itu, yasiddun ay yastalijun ay yadhakun, mereka menertawakan perumpamaan itu. Fi khusumatihim laka, ketika mereka berdebat dengan engkau, wa yasihun, dan mereka berteriak, wa yaz'umun annahum qad ghalabu fi hujjatihim, dan mereka anggap bahwa mereka telah menang dalam berhujjah kepada Nabi sallallahu, wa aflaju ay ghalabu, ya, wa qalu alihatuna khairun an huwa, apakah Tuhan kami lebih baik ataukah dia Isa bin Maryam, yakni Isa, haitsu naha aw nuhiya an ibadati al-jami', yang mana Allah melarang beribadah pada Isa dan ibadah pada patung-patung mereka. Wa syurika bainahum bil wa'id, dan Allah mengancam, ya, ancaman Allah kepada orang menyembah Isa bin Maryam sama dengan ancaman Allah bagi orang yang menyembah patung. Ya, wa syurika bainahum, sama, ya, diserikatkan, disamakan ancaman pada orang menyembah Isa dan orang menyembah berhala, bil wa'id. Alaman abadahu, bagi mereka menyembah, ya, patung dan Isa. Wa nazala aidan qaulu ta'ala, kemudian turun firman Allah yang lain dalam surah Al-Anbiya ayat 58, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun, sesungguhnya kamu dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah bahan bakar neraka jahanam. Menjadi bahan bakar di neraka jahanam. Antum laha waridun, kalian akan masuk ke dalam neraka itu. Kemudian mereka yaitu memperdebatkan Nabi sallallahu, masa sama menyembah Isa bin Maryam dengan menyembah apa? Patung berhala. Kamu dan yang kamu sembah, artinya apa di sini? Seakan-akan kamu yang menyembah selain Allah itu termasuk yang, dan yang disembah, yaitu termasuk disebutkan menurut mereka Isa bin Maryam pun akan masuk neraka. Itu menurut mereka. Lalu mereka mengatakan masa sama antara Isa dengan patung-patung kami. Padahal ini perlu diketahui, ini pernah saya jelaskan di kelas, yang disembah selain Allah itu ada dua macam. Ya, silakan Anda garis. Al-ma'bud min dunillah itu ada dua. Ya. Al-ma'budu min dunillahi qismain, dua bagian. Pertama akilun, yang kedua ghairu akil. Jadi ada yang berakal, ada yang tidak berakal, ya, yang disembah selain Allah. Jelas ini ya, yang tidak berakal yaitu patung, kayu, batu, ya, dan yang lainnya. Yang berakal ini terbagi dua, ya. Yang disembah selain Allah yang berakal terbagi dua. Buat garis lagi dua, ya. Pertama, radin bi ibadatihi, dia ridho, dia disembah. Yang kedua, ghairu radin, dia tidak ridho, dia disembah. Contoh yang ridho disembah siapa? Firaun, Namrud, ya, dan yang semisal mereka, siapapun orangnya. Selama dia mau disembah, ya, maka dia termasuk akil yang radin. Kemudian yang akil yang tidak ridho, contohnya adalah Nabi Isa bin Maryam, tidak mau disembah. Ya, para malaikat, mereka tidak mau disembah. Makanya tidak bisa disamakan antara yang mau disembah dan yang tidak mau disembah. Nah, yang akil radin dengan yang ghairu akil, ini yang dimaksud dengan antum wa ma innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam.
Jadi yang hasabu jahannam itu siapa? Yang disembah selain Allah, yang akil dan ridho. Ini hasabu jahannam. Dan ghairu akil. Karena Allah menyebutkan di antara waqudun nar adalah yaitu batu manusia yang mau disembah, batu-batu, kayu-kayu yang disembah selain Allah, tempatnya di neraka. Sedangkan yang akil ghairur radin, dia akal dan tidak mau dan tidak ridho disembah, maka mereka tidak sama dengan yang akil yang ridho. Ini harus dibedakan. Jadi al-ma'bud min dunillah, yang disembah selain Allah ada dua. Ada yang akil, ada yang ghairu akil. Ya. Yang akil bagi dua. Ya. Ada yang radin, ridho disembah. Yang kedua ghairu radin, dia tidak ridho. Nah, yang tidak ridho ini selamat. Ya. Akan selamat mereka dari ridho disembah. Tapi yang akil ridho itu yang hasabu jahannam. Dia menjadi bahan bakar neraka jahannam. Wa wajhu hujjatihim adh-dhalimah, di antara alasan mereka orang-orang musyrikin itu, ya, alasan mereka yang zalim, annahum qalu, mereka mengatakan, qad taqarrara indana wa indaka ya Muhammad. Sudah hal yang merupakan ketetapan pada kami dan pada engkau ya Muhammad. Ini kata orang siapa? Orang musyrikin. Anna Isa min ibadillah al-muqarrabin. Bahwa Isa bin Maryam seorang hamba Allah yang dekat dengan Allah. Alladzina lahumul aqibatul hasanah. Yang mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, para anbiya, para rasul, ini adalah orang-orang yang mendapatkan balasan yang baik. Falima sawaita bainahu wa bainaha. Loh, kenapa engkau Muhammad menyamakan antara Isa bin Maryam dan berhala-berhala itu? Yang kami samakan karena di sini ada ayat, ya. Innakum wa ma ta'budun. Sungguh kamu dan yang kamu sembah selain Allah hasabu jahannam. Mereka mengira bahwa Nabi Muhammad SAW menyamakan antara Isa dengan berhala-berhala itu. Ini alasan mereka dalam berdebat dengan Nabi SAW. Falima sawaita bainahu wa bainaha. Kenapa kamu samakan antara Isa bin Maryam dengan berhala-berhala itu? Fin nahyi an ibadatil jami'. Dalam melarang menyembah semuanya. Karena Rasulullah melarang. Tidak hanya menyembah patung yang dilarang, tapi menyembah Nabi pun dilarang. Menyembah malaikat pun dilarang. Falaula anna hujjataka batilatun lam tatanaqad. Kata mereka, ini seakan-akan ada benturan dalam diri Rasulullah SAW. Ya, kok beliau bisa samakan antara Isa bin Maryam dengan patung-patung itu? Ya, wa tanaqudul hujjah wa hadzal falaula anna hujjataka batilatun, kalau saja bukan karena hujahmu yang batil, tentu itu tidak akan bertentangan. Jadi mereka merasa sekarang bertentangan. Karena Nabi SAW melarang dua-duanya. Melarang menyembah berhala dan melarang menyembah Isa bin Maryam. Bagaimana Anda bisa samakan? Dan mengatakan bahwa kamu yang disembah dan kamu yang menyembah dan disembah semua di neraka. Kemudian mereka mengatakan bahwa Nabi SAW membawa ajaran yang ada pertentanakut. Walima qulta, dan kenapa engkau Muhammad mengatakan innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sungguh kamu dan apa yang kamu sembah adalah menjadi bahan bakar neraka jahannam. Antum laha waridun. Kamu semua akan masuk. Ya. Wa hadzal lafdzu bi za'mihim. Ya, lafaz ayat ini menurut mereka, anggapan mereka, bi za'mihim menurut anggapan mereka, ya ummul asnam wa Isa. Ayat ini bagi mereka mencakup semuanya. Antum wa ma ta'buduna min dunillah. Kamu dan yang kalian sembah selain Allah. Berarti yang disembah selain Allah berhala dan juga Isa. Kata mereka lafaz ini umum menurut anggapan mereka. Ya ummu al-asnama wa Isa. Mencakup patung-patung dan juga Isa bin Maryam. Berarti semua masuk. Isa masuk dan patung-patung masuk neraka. Fal hadza illa tanaqudun. Bukankah ini sesuatu yang bertentangan? Kata mereka, wa tanaqudul hujjati dalilun ala butlaniha. Hujjah yang bertentangan itu menunjukkan hujjah itu batil. Tidak benar.
Hada anha ma yuqarriruna bihi hadhihi asyubha. Ya, allati farihu biha wastabsharu. Ini yang mereka menganggap ini sudah hujah mereka yang kuat, bisa mengalahkan Rasulullah SAW. Maka mereka bergembira, farihu biha. Dan omongan mereka ini, ya, dalam hal ini tadi mereka bergembira, ya, istabsharu, ya, senang mereka itu. Wa ja'alu yasiddun wa yatabasharun, ya, wa ja'alu yasiddun yadhakun, mereka ketawa, merasa menang. Ya, yasiddun yadhakun, ya, yasiddun wa yatabasharun, mereka saling gembira satu sama lainnya. Karena mereka menganggap telah mengalahkan Muhammad. Wahiyya walillahil hamdu min ad'afis syubahi wa abtaliha. Kata Sa'di rahimahullah, ini adalah hujah yang paling lemah. Yang mereka omongkan ini hujah yang paling lemah, syubhat yang paling lemah dan paling batil. Fa inna taswiyatallahi bainan nahyi an ibadatil masih wa bainan nahyi an ibadatil asnam li'anna al-ibadata haqqun lillahi ta'ala. Karena apa? Ketika Allah menyamakan larangan tidak boleh menyembah Isa bin Maryam dan tidak boleh menyembah berhala, li'anna al-ibadah haqqun lillah, karena ibadah itu milik Allah. Maka ibadah ini kalau diberikan kepada siapa saja, entah itu nabi, entah itu patung, entah itu malaikat, ya sama berarti mereka telah tidak menjalankan hak Allah. Itu kesamaannya di situ. Bukan disamakan yang disembah. Ya, bukan. Ya. Li'annal ibadah haqqun lillah ta'ala, karena ibadah itu haknya Allah. Tidak boleh diberikan kepada Isa, apalagi kepada berhala. Ya. La yastahiqu ahadun minal khalqi. Tidak ada seorang makhluk pun yang berhak untuk diibadahi. La al malaikatu al muqarrabun, baik para malaikat yang didekatkan dengan Allah, walal anbiya'ul mursalun, ataupun para nabi yang diutus oleh Allah, wala man siwahum minal khalqi, dan siapapun dari hamba-hamba Allah ini. Fa ayyu syubhatin fi tasfiyatin nahyi an ibadati Isa wa ghairihi. Ya, maka syubhat apa yang mereka anggap itu menyamakan penyembahan pada Isa dengan penyembahan kepada selain Isa. Jadi intinya tidak boleh sembah kecuali pada Allah. Itu intinya di situ. Walaysa tabdilu Isa alaihissalam wa kaunuhu muqarraban inda rabbih ma yadullu ala al-farq bainahu wa bainaha fi hadzal mawdi' wa inna ma huwa kama qala ta'ala in huwa illa 'abdun an'amna alaihi. Ya, jadi intinya bahwa ketika membedakan antara Isa alaihissalam, bahwasanya beliau adalah dekat dengan Allah Ta'ala, didekat dengan Allah Ta'ala, ini tidak menunjukkan, ya, ma yadullu alal farq, ya, laisa tabdil, ada ma yadullu ala, tidak ada hal yang menunjukkan bahwa ada perbedaan antara menyembah Isa dan menyembah berhala. Tidak ada perbedaan, sama saja, ya, yang disembah itu sama, adalah selain Allah. Maka semua terancam oleh azab Allah, ya, oleh azab Allah. Karena Isa bin Maryam adalah hamba di antara hamba Allah. Dia tidak boleh disembah. Ya, in huwa illa 'abdun an'amna alaihi. Isa bin Maryam tidak lain kecuali seorang hamba yang kami beri nikmat kepadanya. Maka menyembah dia dan menyembah selain Isa bin Maryam sama-sama tidak bolehnya, karena itu bukan hak mereka. Ini hak Allah ibadah itu. Ya. Ini bantahan kepada syubhat tersebut. Insyaallah kita, ya, ini panjang bantahannya. Baik. Ya, jadi intinya bahwa kita baru masuki bab tentang tarkil mira wal jidal wal munadharat wal khusumat. Insyaallah lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.